Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ali baiti ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua, yaitu berupa hidayah, selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selalu memberikan keselamatan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Halan iku setengah saking keutamaan maos Al-Qur'an mudha'afatul qiraatu utawi dilipat gandakan bacaan Al-Qur'an fil mushafi ing dalam kitab atau mushaf Al-Qur'an. Ala ghariya ing atase liyane mushaf Al-Qur'an. Ruya diriwayatake apa hadis anin Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu satune Kanjeng Nabi iku kala iku ngendika sapa Kanjeng Nabi, qiraatur rajuli oleh bacaane utawi bacaane tiang jalal fi ghairil mushafi ing dalem liyane mushaf ing dalem sanasi mushaf iku alfu darajatin iku 1000 derajat. Wa qiraatuhu utawi maos rajul fil mushafi ing dalem mushaf Al-Qur'an atau buku atau kitab Al-Qur'an iku tudha'afu iku ditikel-tekelake apa qiraatu fil mushafi ala dalika ing atase mengkono 1000 derajat ila alfai darajatin tumeka ngantos 2000 derajat. Rawa sampun ngriwayatake hadis sapa At-Tabarani sapa Imam Tabarani wal Baihaqi ulan Imam Baihaqi. Artinya di sini adalah bahwasanya sebagian dari kemuliaan Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an adalah bahwasanya apabila kita membaca Al-Qur'an dengan mushaf, yaitu dengan kitab Al-Qur'an, itu adalah lebih utama daripada bacaan selain mushaf atau selain kitab Al-Qur'an. Hal ini disebutkan yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan sebuah hadis yang diriwayatkan yang sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dan Imam Baihaqi, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacaan seseorang laki-laki di dalam selain mushaf Al-Qur'an itu adalah dapat 1000 selain mushaf Al-Qur'an. Berarti tidak mushaf Al-Qur'an, tidak kitab Al-Qur'an. Bacaannya adalah 1000 derajat. Kemudian sedangkan bacaannya seseorang laki-laki di dalam mushaf Al-Qur'an, artinya dalam seseorang membaca di buku Al-Qur'an, maka pahalanya adalah dilipat gandakan sampai 2000 derajat. Pahala membaca Al-Qur'an dengan mushaf Al-Qur'an sendiri itu adalah sampai 2000 derajat. Berarti perbandingannya adalah 1000 derajat dibanding 2000 derajat. Maka di sini membaca Al-Qur'an yang paling baik adalah langsung, yaitu mushaf Al-Qur'an dalam arti buku atau kitab Al-Qur'an itu sendiri. Itu maka lebih utama dari buku atau kitab yang lain. Yang penting adalah kitab Al-Qur'an itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Marwa ngratake sapa Ibnu Abi Dawud sapa Imam Ibnu Abi Dawud ani bin Abbasin sangka sing sumberipun saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kala ngendika sapa Ibnu Abbas, kana wonten sapa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iku ida dakhala iku nalikane manjing sapa Umar bin Khattab al-baita ing dalem omah ing dalem griyane Umar bin Khattab, nasyara mongko bentangake atau gelar atau bentangake sapa Umar bin Khattab al-mushafa ing mushaf Al-Qur'an. Faqara mongko njur maos sapa Umar bin Khattab fi indal al-baita. Artinya adalah bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dawud yang sumbernya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Berkata Ibnu Abbas berkata bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, apabila Umar bin Khattab itu masuk ke rumahnya Umar bin Khattab, maka mushafnya dibentangkan oleh Umar bin Khattab, kemudian ia membaca di dalam rumah tersebut. Jadi Umar bin Khattab ini termasuk orang yang rajin membaca Al-Quran, karena ketika ia masuk di dalam rumahnya, kemudian Al-Quran selalu ia bentangkan, selalu ia gelar supaya dia dapat membaca di rumahnya. Warawa yang riwayatkan sapa Imam Ahmad, sapa Imam Ahmad fi Zuhdi dalam bab zuhud, an Utsman radhiyallahu anhu, sange Utsman radhiyallahu anhu. Ana ustumune Utsman iku kala iku ngendika sapa Utsman, ma ukhibu mboten seneng sapa ingsun an ya ing teka aliya ing atase ingsun apa yaumun apa dinten wala lalatun lan ora dalu illa andur kejaba ningali sapa ingsun fi kitabillah ing dalem kitab Allah yaitu Al-Qur'an, yakni ngarepake sapa ingsun al-qiraata ing maos Al-Qur'an fil mushaf ing dalem mushaf. Artinya adalah hadis sebuah riwayat, yaitu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Az-Zuhud, yang sumbernya dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasanya Utsman berkata, tiada lain yang saya cintai pada waktu hari dan pada waktu malam, di mana ketika datang waktu malam dan ketika datang waktu hari dan waktu malam, tiada lain yang saya cintai kecuali hanyalah saya melihat kitabnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab Al-Qur'an. Dalam arti saya adalah membaca, yang paling saya cinta adalah membaca mushaf pada Al-Quran. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam bab zuhud. Warawal ngriwayatake sapa Ibnu Sa'din, sapa Imam Ibnu Sa'din, ana sedene Imam Ibnu Sa'din iku kila diucapake li Nafi'in, kedue Imam Nafi', makana ya seno Ibu Umar, maiko apa kana ana sapa Ibnu Umar iku yasna iku agawe sapa Ibnu Umar fi manzili ing dalem Ibnu Umar. Faqala mangko njur ngendika sapa Nafi, la tutikuna ora padha kuat sira kabeh hu ing la tudikuna ora pada kuat sikura kadu sira kabeh ing makana ya seno Ibnu Umar fi manzilihi al wudu li kulli sholatin huwa utawi makana ya seno Ibnu Umar fi manzilihi iku al wudu li kulli sholatin maring saben-saben sak salatan wal mushaf lan maca mushaf Al-Qur'an fi ma ing dalem perkara bainahuma ing dalem antarane kuli sholatin. Artinya adalah bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'din, bahwasanya Ibnu Sa'din diucapkan kepada Nafi'. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sa'din bahwasanya diucapkan kepada Nafi', apa yang yaitu berupa ucapan sebagai berikut, apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Umar di dalam rumahnya. Kemudian Imam Nafi' berkata, kamu semua tidak akan mampu apa yang dilakukan oleh Imam Ibnu Umar. Ibnu Umar selalu melaksanakan wudu setiap satu sholatan, maka dia melaksanakan wudu setiap satu sholatan, ia melaksanakan wudu, begitu seterusnya. Dan Imam Ibnu Umar adalah juga orang yang selalu membaca mushaf Al-Quran di antara sholat satu dengan sholat yang lain. Yang dilakukan itu adalah sholat satu dengan sholat yang lain, maka Ibnu Umar selalu mengerjakannya. Dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini keutamaan baca Al-Qur'an. Kita semua sebagai orang Islam, Al-Qur'an akan memberi pedoman untuk hidup kita. Al-Qur'an menjadi nur cahaya untuk kehidupan kita. Al-Qur'an akan menjadi yaitu teman kita ketika kita ada di rumah. Al-Qur'an menjadi bagian dari hidup kita. Kita penuhi waktu-waktu yang senggang di mana kita punya waktu untuk bisa melihat Al-Quran, untuk bisa membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin.
Semoga bermanfaat untuk kita semua para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, semoga kita semua disinari oleh nur cahaya Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.